Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Esamo Podcast, selamat datang di episode terbaru dari Podcast Esamo. Sebelumnya, kenalin aku Gania Agustina dari kelas 11-4 yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Nah, kita bakal ngobrolin hal-hal seru dan inspiratif tentang dunia kewirausahaan. Kali ini kita bakal bahas hal yang gak kalah seru, yaitu di dunia kuliner. Khususnya bakso. Siapa sih yang gak suka bakso? Makanan ikonik yang gak cuma enak, tapi juga punya potensi bisnis yang luar biasa. Di episode ini, kita bakal dengerin langsung cerita dari seorang pembisnis sukses yang udah berhasil mengembangkan usaha baksonya di tengah persaingan yang ketat. Dari gimana awalnya masuk ke dunia bisnis kuliner, sampai tips sukses yang bisa kita terapin apabila kita berminat untuk menjadi pengusaha. Pokoknya, jangan sampai ketinggalan. Stay tune sampai akhir. Siapkan cemilan, duduk yang nyaman, dan dengerin cerita inspiratif yang bakal bikin kalian semakin semangat untuk mulai berbisnis. Apalagi di dunia kuliner yang seru ini. So, langsung aja, di samping aku sudah ada Bapak Suprianto yang merupakan pemilik dari bakso dan mie ayam segitiga yang bertempat di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang Bapak. Siang. Gimana nih Pak kabarnya? Kabarnya baik-baik saja. Nah, mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri dulu nih Pak, dan menceritakan sedikit perjalanan bagaimana awal mula Bapak terjun di dunia bakso ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprianto dari wirausaha mie ayam bakso segitiga, Plumbon, Mojolaban. Saya dulu juga merantau ke Jakarta, ke sana kemari, mencari pengalaman dan mencari skill ke Sumatera, ke Jakarta, ke mana-mana cari pengalaman. Ya bukan hanya bakso aja, sate juga, pecel lele juga, pecel lele Lamongan juga, dorong keliling itu juga pernah di Jakarta. Dan ya itu perjalanan yang sangat unik sekali kakak. Iya. Ya, dan saya juga menjalannya dengan senang sekali. Terus saya itu ya tidak mudah di suatu perjalanan ini. Saya itu tidak punya modal kakak. Iya. Tidak punya modal karena kehidupan saya itu di desa ya minim sekali. Ya tergolong menengah ke bawah ya. Terus saya itu nekat untuk bikin gerobak sendiri kakak, karena modalnya sedikit sekali. Bertahun-tahun saya bekerja untuk mencari modal dan untuk beli motor untuk perjalanan ke sana kemarinya. Terus yang sisanya itu buat beli kaleng atau apa. Terus gerobak itu saya bikin sendiri, kursi saya bikin sendiri. Terus momen yang paling mengharukan itu membuat saya terjun ke kuliner ini dorongan dari ibu saya. Wow. Iya, saya berangkat itu meminta izin sama ibu saya itu, saya sungkem. Terus saya cium kakinya itu sampai ibu saya nangis ya. Ibu saya nangis, lari ke kamar ya. Terus saya berangkat ke sini. Maaf ya kakak, saya kalau keinget itu jadi ya gimana gitu. Terus saya sampai di sini buka bakso itu langsung dari doa ibu itu. Momen itu tidak tidak bisa hilang sampai sekarang. Mungkin sampai akhir hayat saya mungkin tidak bisa hilang ya kan. Terus saya berangkat ke Mojolaban ini, terus saya buka bakso. Dari doa sang ibu itu kakak, sejualan saya langsung laris, langsung habis. Dan saya itu
Senang sekali. Saya bersyukur sekali atas doa ibu saya itu, saya bisa berjualan pertama kalinya. Langsung lancar gitu? Iya, langsung lancar dan sampai sekarang. The power gitu. of doa ibu ya Pak berarti? Iya, doa ibu. Terus kan Pak, tadi kan Bapak kan sudah cerita tuh, dulu kan pernah jual sate, terus juga pecel Lamongan. Terus kenapa sih Bapak memilih bakso? Ya spekulasi kakak, saya lihat-lihat dari berbagai macam kuliner juga, yang paling mudah dan skillnya saya mumpuni dan saya bisa itu bakso kakak. Jadi saya memilih bakso, kuliner yang sangat saya senangi kakak, dan itu suatu hobi dari kecil saya kakak. Oh berarti sudah passion gitu? Hobi, jadi ya senang aja menjalaninya dengan senang hati dan tentunya didukung dengan bekerja keras kakak. Itu aja. Oh iya Pak. Terus kan Pak, tadi kan Bapak kan sempat cerita kalau tantangan awal Bapak membuka usaha itu kan ada di modal. Padahal setiap usaha itu pasti butuh modal ya teman-teman. Itu cara Bapak biar tantangan tersebut bisa Bapak jalani itu gimana? Cara Bapak menghadapi tantangan itu? Modal saya cuma berapa ya, 7 juta dulunya. 7 juta terus ya diirit-irit pemanahnya ya, diirit-irit ya, beli kaleng ya kecil dulu, beli itu kecil-kecil dulu. Terus saya itu tidak bawa karyawan banyak-banyak kakak, cuma ditemenin sama saudara saya laki-laki, dan saya kan sudah menguasai skillnya. Jadi yang masak semua itu saya, terus yang bantuin saudara saya itu, dan berjalan ya, terus berjalan. Akhirnya perjalanan itu menyenangkan dan lancar kakak. Atas kesenangan itu tadi. Ya itu aja kayak. Berarti itu dulu cuma Bapak aja ya Pak yang mulai dari masaknya dan lain-lain? Mulai masaknya sendiri, mulai belanja ya juga sendiri. Dulunya cuma ngontrak kakak. Saya itu cuma ngontraknya itu berapa ya, 2 juta kira-kira ya, 2 juta, dan saya kelola terus, berkembangan terus, sampai sekarang sudah punya rumah untuk jualan itu, dan saya pindah ke rumah saya sendiri untuk jualan dan tempat tinggal. Dan baru aja kemarin beli rumah lagi di depannya. Itu aja. Iya. Berarti nggak ada usaha yang sia-sia. Iya. Terus Pak, kira-kira kan di dunia kuliner itu sangat kompetitif banget ya Pak. Iya. Terus bagaimana Bapak itu membuat cita rasa bakso Bapak itu berbeda dari yang lain? Apa ada inovasi yang Bapak terapin sendiri mungkin dari diri Bapak? Perbedaannya sama yang lain-lain ya. Perbedaannya itu membuat ciri khas tersendiri kakak. Saya itu kalau bakso kan biasanya gini. Nah itu kan jempolnya itu nyelup kuahnya kak. Jadi pembeli itu rasanya gimana gitu kan. Gimana gitu kan, jadi nggak enak makannya kakak, jadi nggak nggak nyaman. Kalau tempat saya itu pakai lepek kakak, pakai lepek itu di bawahnya, kalau orang Jawa itu ngajeni gitu. Ngajeni. Jadi itu ciri khas kami, dan mungkin kedepannya juga saya memberikan terobosan baru untuk perkembangannya kakak. Iya, kalau ide dari lepek tadi tuh idenya pure dari jenengan atau mungkin ada saran masukan dari konsumen Bapak? Dari saya sendiri kakak. Saya dulu itu kalau menyajikan atau mengambilkan suatu minuman ke kakek saya itu kalau pakai tangan gitu aja, kalau nggak pakai lepek nggak mau. Nah itu sebagai inspirasi saya kakak. Inspirasi saya, gini ya caranya biar pelanggan itu merasa nyaman,
merasa diajeni gitu Iya. ya itu aja. Oh berarti kayak itu ya Pak, kan kemarin kan kita kan udah sempat berkunjung kan ke toko Iya, Bapak, iya. itu kan di bawah bakso itu ada piring, itu salah satu inovasi Bapak ya Pak? Iya itu lepek itu Kak. Namanya lepek kalau di tempat saya. Terus nih Pak, gimana sih respon konsumen pelanggan Bapak terhadap bakso yang Bapak jual? Ada nggak sih Pak kayak respon menarik yang pernah Bapak dapetin dari pelanggan Bapak gitu? Respon ya kadang pelanggan itu ya banyak sekali ya, merasa enak, merasa puas. Kadang bilang kalau tempat bakso sini tuh paling enak, ndak kesana kemari nggak cocok, yang paling cocok sini. Terus ada juga momen orang itu belinya tiap hari Kak. Setiap hari Pak? Tiap hari makan mie ayam. Ada juga yang tiap hari makan bakso ke situ. Nggak bosen-bosen sampai sekarang. Tapi yang dari aku 2 tahun sampai sekarang. Tapi yang best seller di apa di baksonya Bapak itu bakso atau mie ayamnya sih Pak? Mie ayamnya Kak. Karena mie ayamnya itu ya gimana ya, saya membuatnya itu bumbunya itu banyak sekali. Rempah-rempahnya itu banyak sekali Kak. Terus nih Pak, di era sekarang itu tips marketing Bapak itu kayak apa sih? Apakah dari mulut ke mulut atau juga teknologi sekarang itu berpengaruh sih dalam pemasarannya Bapak? Dulu tahun 2011 itu apa ya, belum terlalu media sosial itu belum terlalu ada ya. Belum terlalu gencar seperti sekarang. Kalau sekarang enak. Kalau sekarang itu pakai TikTok, pakai YouTube, pakai apa ya itu ya, Gojek, Shopee, itu ada semua saya Kakak. Dan itu saya kembangkan terus, membuat konten-konten tiap hari. Saja konsisten Kakak. Asalkan kita konsisten, view kita akan naik Kakak, dan omset kita juga pastinya naik. Itu pakai aplikasi apa aja sih Pak buat yang itu apa marketing lewat teknologi sekarang, kayak TikTok, Facebook? Kalau saya pakai Facebook sama YouTube Kak. Pakai YouTube saya mie ayam bakso segitiga, TikTok saya juga mie ayam bakso segitiga. Bisa di follow ya teman-teman untuk akun TikTok dan YouTube-nya dari bakso dan mie ayam segitiga. Iya, selamat dan semoga mengunjungi tempat kami dan memfollow kami agar terus berkembang menuju kesuksesan yang lebih lagi. Iya. Terus nih Pak, kualitas makanan itu kan hal yang terpenting kan Pak di bisnis kuliner. Iya. Nah, terus gimana sih cara Bapak biar kualitas makanan Bapak itu tetap konsisten sampai saat ini? Saya itu tiap hari bangun pagi, sebisa mungkin harus bangun pagi, mencari kualitas daging yang bagus Kak. Kualitas daging yang bagus, dan saya itu tidak begitu selalu harus percaya Kak. Saya lihat dari peternakannya, terus penyembelihannya itu halal apa enggaknya itu, terus itu saya apa ya, saya terus bersemangat untuk bangun pagi agar mendapatkan daging yang masih apa ya, bisa gitu lah, masih hangat tuh, masih bergerak-gerak itu kan. Nah, itu dagingnya pasti ya fresh sekali Kak, dan masih apa ya, itu kalau dibikin bakso bisa kenyal Kak. Iya, berarti Bapak masih turun tangan langsung gitu? Iya, turun tangan langsung, karena itu saya pertahankan agar stabil Kak. Terus saya pertahankan agar berkembang terus dan memberikan terobosan-terobosan baru Kak. Terus nih Pak, ada nggak sih momen berkesan yang Bapak dapatkan selama Bapak menjalankan bisnis ini? Ya, sedih ada, bahagia ada, terus juga ada kendala-kendala juga, banyak sekali Kakak, rintangan-rintangan itu. Ya,
Cobaan-cobaan itu mungkin dari tetangga, mungkin dari apa ya, dari preman-preman. Banyak sekali kakak. Dan saya mencoba untuk bertahan terus kakak. Saya gimana caranya saya itu bertahan lama di situ. Dan ya mungkin ada yang mau apa ya, dorong gerobak saya mau apa itu, sampai dimaki-maki juga sama orang-orang situ. Saya bertahan terus. Akhirnya saya punya rumah situ, jadi orang situ. Akhirnya dia minta maaf ke saya kan. Minta maaf atas dulunya. Ya sampai sekarang makin baik kan. Berarti yang paling berkesan itu proses perjalanannya ya Pak? Perjalanannya susah sekali dan penuh dengan rintangan kan. Terus nih Pak, harapan Bapak buat usaha bakso Bapak ke depannya ini apa sih Pak? Kayak ada rencana buat ngembangin, kayak ngasih menu baru atau buka cabang baru, itu ada nggak sih Pak? Ya ada. Saya itu mau apa ya, misalnya membuka cabang juga. Terus aku mau membuat terobosan-terobosan baru Kak. Seperti menu-menu baru, ada rusuk, ada bakso telur, ada bakso iga, terus ada bakso apa itu? Ya itulah kakak. Saya berikan terobosan-terobosan baru agar semakin lebih maju lagi gitu. Tapi ada nggak sih Pak, kayak kan Bapak kan punya terobosan-terobosan baru kan? Iya. Kayak ada sesuatu yang saat ini belum Bapak relasikan gitu di usaha Bapak. Kira-kira apa dan juga alasannya apa gitu Pak? Ya itu tadi, membuat menu-menu baru, terus yang paling saya sulitan itu saya belum pernah mencoba. Yang dulu-dulu kan mengikuti juragan-juragan saya itu kan belum ada yang kayak gitu. Jadi saya itu masih berpikir apa ya, mengapresiasikan itu harus sesempurna mungkin. Terus kalau sudah sempurna saya aplikasikan agar tidak mengecewakan pelanggan. Iya gitu. Terus kayak Bapak ada nggak sih kayak prinsip yang Bapak pegang selama Bapak terjun di dunia bisnis kuliner ini? Prinsip saya konsisten, tidak pre-aprei, konsisten terus, bekerja keras, dan pastinya terus mengonten agar menyebar ke sana kemari. Nah kan Pak, sekarang di era sekarang itu kan eranya Gen Z ya Pak. Iya. Nah itu kan banyak banget dari mereka yang pengen mulai usaha, tapi mereka itu takut akan tantangan ke depannya. Misalnya ya seperti Bapak tadi, mulai dari alasan gak ada modal, takut gagal, belum siap mental. Nah kira-kira apa sih pesan Bapak buat anak muda sekarang biar berani untuk terjun di dunia bisnis? Pesan saya itu tadi, cobalah dulu, jangan takut apapun. Nah, coba dulu, nanti seiring jalannya waktu kita belajar sama teman-teman di pasar. Mungkin kalau kulinernya di pasar bisa curhat sama teman, ini saya kurang apa, kurang bumbu apa, itu bisa curhat sama teman. Dan apa omongan teman-teman itu kita saring, yang baik mana, yang nggak baik mana. Kalau yang baik dipakai, kalau yang nggak baik ya nggak usah dipakai, gitu aja. Ya berarti itu dalam usaha itu relasi juga penting ya Pak? Iya, harus dicoba dulu aja, nanti berjalan dengan sendirinya asalkan kita konsisten dan terus memperbaiki apa kesalahan kita, apa yang tidak membuat laku dagangan kita kan. Ya. Wah gak kerasa banget ya teman-teman, udah sampai di akhir episode. BTW terima kasih banget ya buat Bapak Suprianto udah ngeluangin waktunya buat sharing-sharing ke kita, biar kita bisa lebih tahu, lebih nambah inspiratif juga. Wah gak kerasa banget ya teman-teman, kita udah sampai di akhir episode. Terima kasih banyak untuk Bapak Suprianto.
selaku pemilik dari bakso dan mie ayam segitiga yang udah mau berbagi cerita dan pengalaman seru tentang perjalanan bisnis baksonya. Banyak banget inspirasi yang bisa kita ambil dari kisahnya. Nah, buat kamu anak muda yang lagi dengerin podcast ini, ingat ya, bisnis itu bukan hanya soal modal, tapi juga tentang tekad, kerja keras, dan terus belajar. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu adalah loncatan menuju kesuksesan kita. Jadi, kalau kamu punya mimpi untuk jadi pebisnis, mulai sekarang jangan ragu untuk mengambil langkah pertama. Gali passion kamu, fokus pada satu tujuan, dan terus berinovasi. Dunia ini butuh lebih banyak anak muda yang berani mengambil peluang dan menciptakan sesuatu yang baru. Semoga kalian makin semangat dan terinspirasi buat mulai perjalanan bisnis kalian. Jangan lupa terus dengerin podcast kita karena kita bakal terus ngobrolin kisah-kisah inspiratif dan tips keren seputar dunia kewirausahaan, kerajinan, dan masih banyak lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Esamo Mojolaban. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan jangan takut buat mulai. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Bye-bye.